Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, kami dari tim PCA akan mempresentasikan gagasan kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Januar Arifin. Yang kedua, Ahmad Agus Putra. Yang ketiga, Prakas Bima Saputra. Yang keempat, Fitriana Nia Ramadhani. Dan yang terakhir, Afifah Melati Tristiani. Gadget adalah perangkat elektronik yang memiliki fungsi canggih. Salah satu jenis gadget yang paling sering digunakan oleh semua kalangan umur, mulai dari yang muda hingga yang tua, adalah gawai. Banyak anak yang kecanduan gawai dan membuat mereka malas belajar. Hal ini membuat orang tua kesulitan untuk mengatasi kecanduan yang dialami oleh anaknya. Kami mempunyai ide untuk membantu orang tua dalam mengatasi kecanduan gawai pada anak. Berikut ini beberapa latar belakang yang mendorong kami untuk membuat gagasan yang berguna mengatasi kecanduan gawai pada anak. Untuk latar belakang yang pertama, yaitu banyaknya anak kecil yang bermain gawai. Teknologi yang berkembang pesat tidak nyatanya membawa selalu dampak baik terhadap manusia, melainkan ada juga dampak buruknya. Nah, salah satu dampak buruk ini adalah aktivitas pengguna internet yang cukup besar, terutama pada anak-anak. Dari data yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik tentang akses internet terbesar menurut kelompok umur pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kelompok umur 5 hingga 12 tahun memiliki persentase sebesar 13,32%, lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur 13 hingga 18 tahun. Adapun tujuan dari mengakses internet tersebut adalah yang pertama, bermain media sosial dengan besar persentasenya yaitu 88,99%, disusul dengan membuka hiburan sebesar 63,08%. Untuk latar belakang yang kedua yaitu dampak terhadap kesehatan anak. Tingginya aktivitas pengguna internet menunjukkan bahwa tinggi pula penggunaan gawai pada anak. Dari aktivitas ini akan menimbulkan berbagai gangguan terhadap kesehatan anak itu sendiri, seperti gangguan mental dan juga gangguan fisik. Gangguan mental terjadi pada perilaku anak yang lebih bersikap individualis, sulit dikontrol karena mementingkan dirinya sendiri, dan tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Sedangkan gangguan fisik dapat dilihat melalui kondisi tubuh yang buruk, misalnya seperti gangguan pada mata. Kemudian sering mengalami cedera pada otot leher, otot tangan, dan juga otot kaki. Serta sering mengalami pusing secara tiba-tiba dan hal itu berkala. Berdasarkan latar permasalahan yang ada, terdapat gagasan lama yang sudah pernah dicetuskan. Antara lain, membiarkan anak merasa bosan, perancangan media informasi, terapi bermain dan positive reinforcement, token ekonomi, agen penggerak permainan tradisional, dan juga pengadaan tempat rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya, berbagai gagasan tersebut dianggap kurang efisien dan efektif dalam mengatasi kecanduan gawai pada anak. Dari latar belakang dan gagasan lama yang ada, maka dari ini kami membuat gagasan baru yaitu Parental Control Application atau PCA sebagai solusi mengatasi kecanduan gawai pada anak. Parental Control Application atau PCA merupakan sebuah inovasi aplikasi canggih yang dimana aplikasi ini sangat membantu orang tua dalam memantau semua kegiatan atau aktivitas anak dalam menggunakan gawai dari jarak jauh. Parental Control Application sendiri menyediakan beberapa fitur seperti Call History, YouTube Control, aplikasi statistik, game control, location, dan web control. Di sini kami juga menyediakan QR code yang berfungsi untuk menghubungkan gawai orang tua ke gawai anak. Dari fitur-fitur tersebut,
tentunya memiliki fungsi tertentu seperti game control untuk membantu orang tua mengontrol kegiatan anak yang sedang bermain game, call history untuk mengetahui riwayat panggilan masuk atau keluar yang dilakukan oleh anak, web control untuk mengontrol web-web yang dibuka anak saat bermain gawai, location untuk memantau lokasi keberadaan anak ketika sedang melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, YouTube control untuk mengetahui kegiatan anak dalam mengontrol apa yang sedang dilihat oleh anak. Dan yang terakhir, aplikasi statistik untuk mengetahui atau mengontrol semua aplikasi yang digunakan oleh anak. Adapun pihak yang terlibat dalam pengembangan parental control application adalah yang pertama ada developer sebagai pembuat aplikasi, yang kedua pemerintah daerah sebagai investor dan promotor pemasaran aplikasi, dan yang terakhir ada masyarakat sebagai tester parental control application tersebut. Nah, untuk merealisasikan parental control application ini, kami melakukan langkah strategis agar aplikasi ini dapat terrealisasikan. Untuk tahap yang pertama, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan developer. Hal ini bertujuan agar mempermudah pelaksanaan perealisasian parental control application. Dan tahap yang kedua yaitu pembentukan konsep aplikasi dan rancangan kerja. Hal ini ditunjukkan agar pekerjaan menjadi terarah. Untuk tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan pengembangan application. Dalam tahap ini pelaksanaan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama ada pembuatan prototip application. Bagian kedua yaitu pengembangan prototip menjadi aplikasi. Dan bagian yang ketiga yaitu perbaikan aplikasi. Untuk tahap yang keempat yaitu finalisasi aplikasi dan peluncuran melalui Play Store dan App Store. Dan yang terakhir untuk tahap kelima yaitu pemasaran parental control application kepada masyarakat. Kesimpulannya adalah parental control application merupakan upaya yang disajikan guna mengatasi kecanduan gawai pada anak. Harapannya, dengan adanya aplikasi ini akan mengurangi masalah kesehatan yang terjadi pada anak-anak dan mempermudah orang tua dalam mengawasi anaknya dalam menggunakan gawai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.